Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Darmanto dengan NIM D1A119027 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro. Dalam video kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan agregat demand dan agregat supply. Yang kedua, jelaskan secara singkat 3 model kurva agregat supply jangka pendek. Dan yang terakhir, jelaskan secara singkat tentang pergeseran kurva agregat demand akibat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan agregat demand dan agregat supply. Agregat demand adalah total permintaan dari barang dan jasa yang dihasilkan atau nilai dari seluruh jenis produk dan jasa dalam suatu periode tertentu. Sedangkan agregat supply adalah total dari penawaran dari barang dan jasa atau hubungan antara barang dan jasa dari tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan secara singkat 3 model kurva agregat supply jangka pendek. Yang pertama ada model upah kaku, yang kedua ada model kesalahan persepsi kerja, dan yang ketiga ada model informasi tak sempurna. Model upah kaku adalah upah nominal yang ditetapkan oleh kontrak jangka panjang sehingga upah tidak bisa menyesuaikan dengan cepat atas perubahan ekonomi yang terjadi. Akibatnya, semakin rendah upah real, maka semakin tinggi permintaan tenaga kerja. Apabila semakin banyak tenaga kerja, maka output yang digunakan juga output yang dihasilkan juga akan meningkat. Yang kedua, model kesalahan persepsi kerja. Pada model kesalahan persepsi kerja, upah dapat menyesuaikan dengan bebas dan cepat dalam menyeimbangkan penawaran dan tenaga kerja. Akan tetapi, pergerakan yang tidak diharapkan pada tingkat harga dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja sebab pekerja tidak paham antara upah real dan upah nominal. Dan model yang ketiga adalah model informasi tak sempurna. Setiap pemasok dalam perekonomian mengkonsumsi bahan tunggal, biasanya hanya memantau harga yang mereka produksi, tetapi tidak memantau atau tidak memperhatikan harga yang mereka konsumsi. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan secara singkat tentang pergeseran kurva agregat demand akibat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Akibat kebijakan fiskal yaitu disebabkan oleh adanya variabel government atau variabel dan disebut juga sebagai ekspansional. Sedangkan kontraktif adalah ketika kebutuhan pemerintah naik, maka menyebabkan pendapatan nasional juga ikut naik. Sedangkan pada kebijakan moneter yaitu bertujuan untuk mengendalikan penyebaran uang dengan tujuan mengatasi inflasi. Baik, itulah video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.